peningkatan perilaku individu. Leadership style, autocratic style, participative style, free range style. Ini produktivitas, ini sistem, ini kontingensi, SDM support. Ini pendekatannya. Jadi kalau produktivitas ini autocratic style, ini sistem, participation style. Ya. Kita lihat masing-masing dimensi perilaku organisasi. Dalam sebuah organisasi, pengambilan keputusan organisasi, ini organisasi yang efektif, bahwa pengambil keputusan dalam lingkungan organisasi, ada anggota, struktur, ini semuanya berkontribusi sehingga menjadi sebuah organisasi yang efektif. Pentingnya perilaku organisasi dalam SPM, sistem pengelolaan manajemen. Ya. Sistem pengelolaan manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengelolaan manajemen yang baik mempengaruhi sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya, tindakan individu yang dilakukan untuk mengarai tujuan pribadi juga membantu mencapai tujuan organisasi. Nah, itu hubungannya dengan keselarasan tujuan. Tujuan utama dari sistem pengelolaan manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan. Ya. Goal congruence yang tinggi. Dalam mengevaluasi praktek pengendalian manajemen ada dua pertanyaan yang penting diajukan. Tindakan apa yang memotivasi orang untuk bertindak demi kepentingan diri mereka sendiri? Kemudian apakah tindakan ini sesuai dengan kepentingan organisasi? Jadi ada orang yang bertindak tapi tidak sesuai dengan tujuan organisasi juga. Kemudian faktor-faktor maka di sini tadi memunculkan orang yang mengambil kesempatan ya, untuk kepentingan diri sendiri, semacam korupsi, kolusi dan lain-lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Itu bagi ini. Misalkan dia tinggal di dalam di lingkungan mana, itu akan mempengaruhi dia di dalam secara faktor eksternal. Norma ini mencakup sikap etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas terhadap organisasi, keuletan, semangat, kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas, bukan hanya sekedar tepat waktu. Jadi ada juga orang yang tepat waktu, tapi kerjanya tidak optimal. Tapi yang diharapkan adalah bekerja dengan tepat waktu, tapi juga etos kerjanya bagus. Faktor internal, budaya, meliputi keyakinan bersamaan nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku serta asumsi secara implisit diterima secara eksplisit dimanifestasikan ke seluruh jajaran organisasi. Budaya perusahaan biasanya tidak berubah selama bertahun-tahun. Misalkan Johnson & Johnson dengan kasus keracunan tularlah perusahaan melancarkan kampanye untuk memberikan informasi kepada ahli kesehatan misalkan untuk menjaga kejadian terulang. Jadi ada alatnya bahwa ini pernah ada kejadian, kemudian ada tidak akan terulang faktor kesalahannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan tujuan. Internal, gaya manajemen. Manajemen memiliki gaya yang beragam. Gaya ini memiliki dampak yang kuat terhadap sikap bawahan. Jadi sangat berpengaruh. Ya, kalau manajemen bersikap arogan, kemudian tidak menerima masukan dari para individu yang dalam organisasi, maka bisa jadi para individu ini tidak akan bertahan lama pada sebuah organisasi. Organisasi informal, organisasi dalam bagian ini menggambarkan hubungan formal, namun dalam rangka menjalankan tanggung jawab mereka manajer juga menjalankan komunikasi dengan banyak orang dalam organisasi. Persepsi dan komunikasi dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai. Mereka menyerap informasi berbagai jalur, baik jalur formal maupun informal. Pengendalian formal, aturan adalah seperangkat tulisan membuat jenis instruksi dalam pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur, standar operasi, panduan, tuntutan etis. Ya. Jadi setiap perusahaan, setiap organisasi itu pasti ada ADART, ada SOP, prosedur kerja dan lain-lain. Kemudian ada beberapa jenis aturan. Pengendalian fisik, penjagaan keamanan, gudang kunci, ruangan besi, password dan lain-lain. Manual merupakan panduan, kemudian diklasifikasi sebagai pedoman. Pengamanan sistem
Pengembangan yang dirancang untuk memastikan bahwa pemusnahan informasi untuk menjamin agar sistem mengalir melalui seni bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Biasanya itu melibatkan sistem komputer ya, di mana tidak meminimalisasi orang melakukan kecurangan. Biasanya di aplikasi misalnya akuntansi yang biasanya manual kemudian dibikin secara komputerized. Kemudian sistem pengambilan tugas, yaitu proses menjamin bahwa tugas yang tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Proses kendali secara formal, suatu rencana strategi akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan itu. Ini kendali formal. Kemudian kita lihat jenis-jenis organisasi. Struktur fungsional, di dalamnya manajer bertanggung jawab atas fungsi spesialisasi seperti produksi dan pemasaran. Gagasan utama dari struktur organisasi bentuk fungsional adalah bahwa seorang manajer membawa keahlian khusus untuk mengambil keputusan berkaitan dengan fungsi spesifik yang berlawanan dengan manajer umum atau lainnya. Yang biasanya adalah manajer memang diangkat biasanya yang memahami proses bisnis yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian kelemahannya dalam organisasi adalah terdapatnya ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah karena tiap fungsi memberikan kontribusi. Organisasi terdiri di beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi yang melapor ke beberapa manajer dari fungsi yang berbeda, hanya diselesaikan di tingkat atas. Struktur organisasi fungsional tidak memadai. Kemudian untuk diterapkan pada sebuah perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam. Kita lihat rincian dimensi perilaku organisasi. Struktur organisasi, biasanya struktur organisasi akan berhubungan dengan mekanisme kerja manajer, middle, staff. Kemudian menurut Max Weber, titik perhatian adalah struktur kewenangan. Biasanya memang di kewenangan itu kelihatan dari struktur organisasi ya. Atasan terhadap posisi ke bawahnya. Kemudian kekuasaan, kemampuan seorang untuk memaksakan kehendak pada orang lain tanpa mempertimbangkan kemungkinan ada orang tersebut menolak atau tidak terhadap pesan tersebut. Ini contoh struktur organisasi fungsional. Ada CEO, manajer pemasaran, manajer pabrik. Tipologi kewenangan karismatik pimpinan diperoleh dari kualitas individu karena alasan supernatural. Ini jalan. Kemudian karakteristik organisasi, keanggotaan didasarkan pada faktor sentimen. Anggota lebih disebut dengan pengikut. Keberlangsungan organisasi tergantung pada kekuatan karisma pemimpin. Ini kewenangan karismatik. Jadi kalau karismatik berarti pimpinannya yang mempunyai karisma tertentu lah. Kewenangan tradisional, karakteristik pimpinan diperoleh dari keturunan atau warisan dari pimpinan sebelumnya ya. Biasanya di perusahaan keluarga. Karakteristik organisasi, keanggotaan didasarkan pada faktor loyalitas. Anggota lebih disebut loyalis karena didasarkan pada hubungan patrimonial. Kinerja organisasi tidak menjadi kriteria keberlangsungan organisasi, tetapi pada ikatan kebersamaan antara anggota. Kewenangan rasional diperoleh dari faktor yang bersifat rasional seperti kompetensi atau intelektualisme. Karakteristik organisasi, keanggotaan didasarkan pada kompetensi. Anggota lebih disebut staff. Kinerja organisasi menjadi kinerja utama keberlangsungan suatu organisasi ya. Titik pusat perhatian dan fungsi seorang manajer dalam bentuk organisasi yang bagaimana. Misberg membedakan 4 jenis struktur organisasi: simple struktur, mesin bureaucracy, profesional bureaucracy, dan profesional form ya. Simple struktur, strategi efek, yaitu keanggotaan terdiri dari kalangan elit top manajemen pada suatu organisasi. Kemudian penggunaan teknologi yang minimal didukung oleh staf dan jumlah kecil. Pola hubungan kerja lebih sentralistik karena tidak mengenai masalah operasional. Contoh organisasi holding company ya, berarti perusahaan yang banyak, kemudian ada perusahaan induknya. Kemudian mesin bureaucracy, keanggotaan terdiri dari spesialis karena pengalaman. Pembagian tugas, division of labor, didasarkan pada standarisasi. Mekanisme kerja berdasarkan teknostruktur yang yakni melalui tahapan kerja yang jelas. Sifat pekerjaan sifat repetitif sehingga dapat membuat kreativitas anggota. Bagian perencanaan, ini contohnya, dan pengelolaan keuangan. Profesional bureaucracy,
Keanggotaan organisasi adalah operating cost yang terdiri dari beberapa profesional yang berdiri dalam bidangnya. Kemudian otonomi jadi ciri utama dalam melaksanakan pekerjaan. Suasana yang bersifat demokrasi tetapi sulit dalam mengelola menentukan jurisdiksi pekerjaan. Contohnya perguruan tinggi, badan litbang, kantor konsultan. Kemudian divisionalis form merupakan proses balkanisasi dalam organisasi, yakni pemisahan organisasi menjadi sub-sub organisasi yang secara terpisah, ya, dari fungsi seperti organisasi induk. Karakteristik keanggotaan dapat meliputi profesional dan middle skill staff, organisasi waralaba, universitas cabang dan lain. Kemudian adokrasi, ya. Mekanisme ini tidak terikat pada standarisasi tapi pada kreativitas staff. Keanggotaan dapat terdiri dari kalangan profesional dan orang berpengalaman. Organisasi kurang mendapat pengakuan formal tetapi kesuksesan didasarkan pada akseptabilitas produk oleh masyarakat atau kalangan profesional. Contohnya organisasi kesenian, perusahaan film, badan litbang dan lain-lain. Lanjutkan untuk struktur matrik, ya, struktur matrik di dalamnya unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Jadi struktur matrik seperti ini, ada CEO-nya, ya, jadi saling ini. Organisasi kelebihan mampu mencapai tingkat koordinasi yang diperlukan untuk menjawab tuntunan ganda lingkungan, dapat memanfaatkan karyawan secara fleksibel sesuai dengan pengambilan keputusan sifatnya rumit serta lingkungan yang tidak stabil, sangat sesuai untuk organisasi yang kurang sedang. Kekurangannya adanya wewenang ganda dalam menyebabkan munculnya kebingungan, menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi. Hanya beberapa bisa berjalan di hubungan bersifat kolegial bukan vertikal. Kita lihat fungsi kontroler, merancang dan mengoperasikan informasi secara sistem pengendalian, menyiapkan pernyataan keuangan, laporan keuangan termasuk pengembalian pajak kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Kemudian menyiapkan analisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan ini kepada para manajer. Kemudian melakukan supervisi audit internal, mencatat prosedur pengendalian, menjamin validasi informasi, kemudian menetapkan pengamanan dan memadai terhadap pencurian, kecurangan dan lain-lain. Beberapa jenis aturan, ini pengendalian fisik tadi yang udah ini bahwa ada manual tadi udah kita bahas juga. Kemudian dimensi organisasi yang mempengaruhi perilaku, formalisasi, spesialisasi, standarisasi, sentralisasi, hierarki kekuasaan, kompleksitas, profesional, komunikasi. Ini tadi sudah ini ringkasan dari yang di atas tadi. Pengaruh lingkungan dalam struktur organisasi, kompleksitas organisasi, peredam buffer, elemen pembatas, kemudian diferensiasi dan integrasi. Ya. Rentang kontrol, span of control, sering disebut juga dengan span of management, span of executive atau span of authority, adalah batas jumlah bawahan langsung dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Perlunya rentang kendali, ya. Biasanya ada keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, keterbatasan perhatian. Rentang kendali setiap pimpinan manajer tidak sama relatif, makanya biasanya dalam merekrut manajer atau ada yang promosi manajer ini dilihat bagaimana kemampuannya dalam bidang kepemimpinan, memahami proses bisnis, pengetahuan dia tentang perusahaan bagaimana, ya. Faktor yang mengatasi rentang kendali, sifat dan terperinci secara rencana, latihan dalam perusahaan, posisi manajer dalam perusahaan, dinamis, status organisasi, efektivitas komunikasi, tipe pekerjaan yang dilakukan, kecapan dan pengalaman manajer, span of personality, energy, partisipasi bawahan. Baik, sekian untuk pertemuan ketiga ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.